Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 5 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang benar dan mengenakan jubah kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 5 Januari tahun 2023 berjudul Biarlah orang benar mengenakan jubah. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah, haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus. Jika orang-orang Kristen memberikan kesan dengan sikap yang menyedihkan karena mereka telah kecewa di dalam Tuhan mereka salah menggambarkan tabiatnya dan menaruh sanggahan ke dalam mulut musuh-musuhnya. Walaupun dengan kata-kata mereka dapat menyatakan Allah sebagai Bapa mereka, namun dalam kemurungan dan kesusahan, mereka menunjukkan ke dunia tidak mempunyai ibu dan bapa. Kristus menginginkan kita membuat pelayanannya kelihatan menarik seperti yang sebenarnya. Biarlah penyangkalan diri dan kesusahan hati yang tersembunyi dinyatakan kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan itu. Biarlah beban ditinggalkan di bawah salib itu, dan dengan bersukacita dalam kasih Dia yang pertama mengasihimu, teruskan perjalananmu. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 100 dan 101. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini seharusnya biarlah orang benar bersukacita. Let the righteous be glad. Siapakah orang-orang benar ini dan apakah hubungannya dengan jubah? Spiritual Gifts volume 4B halaman 112 paragraf 3 berkata, sementara mata orang-orang benar tertuju pada harta sorgawi yang tak ternilai harganya, mereka akan menjadi semakin serupa dengan Kristus dan akan diubahkan serta layak untuk diangkat ke sorga. Orang-orang benar adalah orang-orang yang matanya memandang ke sorga dan yang hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Mereka inilah yang menerima keselamatan. Kemudian From Here to Forever halaman 31 paragraf 2 menyatakan, orang-orang saleh ditempatkan di dapur penderitaan, agar mereka sendiri dapat dimurnikan, agar teladan mereka dapat meyakinkan orang lain tentang realitas iman dan kesalehan, dan bahwa jalan mereka yang konsisten dapat mengutuk orang yang tidak saleh dan tidak percaya. Orang-orang benar adalah orang-orang yang mengalami dapur api penderitaan, agar hidup mereka dimurnikan sehingga menjadi teladan bagi umat yang setia dan tempelakan bagi yang tidak setia. Nah, kepada orang-orang yang benar ini, Yesus sediakan jubah. Counsels for the Church halaman 358 paragraf 4 berkata,
ada rumah bagi para pendatang dari bumi, ada jubah untuk orang benar, dan mahkota kemuliaan, dan daun-daun palem kemenangan. Nah, kepada orang-orang yang benar ini, Yesus sediakan jubah, yaitu karakternya Yesus yang sempurna. Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 menyatakan, jubah ini yang ditenun dengan alat tenun sorga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu karakter yang sempurna, dan karakter ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jubah inilah yang diterima dan dikenakan oleh orang-orang benar, yaitu jubah karakter Kristus yang sempurna. Artinya, orang-orang benar tersebut rela melepaskan jubah kotor mereka dan Yesus gantikan dengan jubah kebenaran karakternya. Mengapa penting sekali jubah yang dari Kristus ini? Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 3 berkata, hanya jubah yang disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Jubah ini, jubah kebenarannya sendiri, akan Kristus pakaikan kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Inilah maknanya orang-orang benar mengenakan jubah, yaitu jubah kebenaran karakter Kristus, agar orang-orang benar layak berdiri di hadirat Allah, yaitu Allah Bapa. Artinya, jubah kebenaran Kristus tersebut adalah jaminan hidup kekal. Nah, pertanyaan sekarang, kapan kita mulai gunakan jubah ini? Apakah nanti di sorga atau sudah harus mulai digunakan di dunia ini? God's Amazing Grace halaman 24 paragraf 6 menjawab, jubah ini, karakter Kristus yang tanpa noda, ditawarkan dengan cuma-cuma kepada setiap manusia. Tetapi semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Di sini artinya di dunia ini. Orang-orang benar harus mulai memakainya di dunia ini. Jubah Kristus ini tidak hanya diberikan dengan gratis, namun harus dipakai mulai di dunia ini. Artinya, karakter Kristus harus menjadi hidup kita mulai di dunia ini. Karakter kita bukan nanti berubah, tetapi harus mulai dari sekarang. Nah, apakah kemurungan dan kesusahan ada dalam karakter Kristus? Oh, tidak ada. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 12 paragraf 1. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan Allah haruslah dilakukan dengan kegembiraan, bukan dengan kesusahan dan kemurungan. Tidak ada kemurungan dalam agama Yesus. Karenanya bagi kita semua yang mengaku bahwa Allah adalah Bapa kita, janganlah ada kemurungan dan kesusahan yang kita tunjukkan kepada dunia. Sebab kita bukanlah anak-anak yatim piatu, tetapi anak-anak Allah di dalam Yesus. Bahkan Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Yesus melayani di bilik maha suci di sorga saat ini, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya, Yesus masih melayani kita di dunia ini. Sebab Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Karenanya, jangan bersusah dan murung. Bergembiralah, sebab orang-orang benar bersukacita dan beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita, karena jubah kebenaran Kristus ada pada mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat indah pada pagi hari ini, bahwa orang-orang benar akan mengenakan jubah, yaitu orang-orang yang memandang ke sorga, memandang Kristus dan menjadi serupa dengan Dia, yaitu serupa dengan karakternya. Dan itulah makna untuk mengenakan jubah, sebab jubah itu adalah kesempurnaan karakter Kristus.
yang Kristus kenakan kepada kami, sebab kain kami adalah kain yang kotor. Dan oleh karena jubah kebenaran Kristus tersebut, kami layak berdiri di hadapan hadirat Allah. Kami dapat bersukacita, beria-ria di hadapan Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, itulah gambaran daripada kami mengenakan jubah kebenarannya. Sebab dengan hadirnya Kristus dalam hati kami, itulah yang mengubahkan karakter kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.